Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sukri akan menjelaskan tugas video yang berjudul Pendapat Islam Era Dinasti Abbasiyah. Daurah ini didirikan oleh Abdullah As-Soffah. Jika kita melihat sejarah di masa Abbasiyah, kemajuan di bidang sastra dan sains berkembang sangatlah pesat. Di masa dinasti Abbasiyah, banyak sarjana ilmuwan Muslim bermunculan pada waktu itu. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh dinasti Abbasiyah selama berkuasa sangatlah berbeda, menyesuaikan dengan kondisi politik, sosial, dan budaya yang terjadi selama masa pemerintahannya. Di masa dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode, dan Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada periode pertama. Khalifah periode pertama ini dikenal sebagai khalifah yang terkuat dan terkenal pada waktu itu. Dan pada masa inilah kemakmuran pada saat itu mencapai tingkat tertinggi. Kejayaan ini berhasil dicapai di era Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya yang bernama Al-Ma'mun. Khalifah ini sangat mencintai ilmu pengetahuan. Selama khalifah ini berkuasa, kota Baghdad yang merupakan ibu kota dinasti Abbasiyah berkembang menjadi kota yang maju dan tidak dapat tertandingi pada abad pertengahan pada waktu itu. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid hidup seorang cendekiawan yang bernama Abu Nawas yang terkenal dengan kisah 1001 malam. Masa Khalifah Harun ar-Rasyid aktif dalam menerjemahkan berbagai macam buku ke dalam berbahasa asing ke dalam bahasa Arab, dari bahasa India ke dalam bahasa Arab, sehingga melahirkan banyak ilmuwan pada waktu itu. Dan juga dilanjutkan pada masa putranya, yaitu Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini juga sangat mencintai ilmu pengetahuan, sehingga dia sangat mengembangkan ataupun ingin memajukan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi pada waktu itu. Dan contohnya ialah Khalifah Al-Ma'mun mendirikan sebuah sekolah yang bernama Baitul Al-Hikmah. Baitul Al-Hikmah ini sangat berkontribusi sebagai lembaga pendidikan pada waktu itu. Khalifah Al-Ma'mun juga mendirikan Majelis Al-Munazharah, yakni tempat untuk studi agama pada waktu itu. Dengan ini, kota Baghdad mulai menjadi pusat budaya, sains, dan puncak keemasan Islam pada waktu itu. Pada masa dinasti Abbasiyah ini pula lahir banyak sekali ulama Muslim, para ilmuwan Muslim, para pemikir Muslim pada waktu itu yang sangat berperan di dalam memajukan peradaban Islam pada era dinasti Abbasiyah. Pada zaman dinasti Abbasiyah inilah lahir ulama 4 mazhab yang kita kenal dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ambali. Dan lahir seorang tokoh tasawuf yang bernama Al-Ghazali, dan lahir imam yang ahli fikih, ahli tafsir, ahli akidah, dan lain sebagainya. Tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi di bidang sains dan teknologi pun dapat juga dikatakan maju. Dan pada masa inilah lahir seorang ilmuwan Muslim yang seperti Ibnu Sina, Al-Farazi, Al-Khawarizmi, Ibn Rushd, dan lain sebagainya. Mereka inilah yang sangat berperan di dalam memajukan ilmu pengetahuan dan sains pada era dinasti Abbasiyah. Namun setelah periode pertama ini habis, maka perlahan dinasti Abbasiyah ini pun mulai mundur, dan puncaknya pada tahun 1258 kota Baghdad diserang oleh tentara Mongol. Semua buku dibakar di Sungai Tigris, dan konon warna sungai berubah menjadi hitam.
selama seminggu lebih disebabkan oleh dibakarnya buku yang ada di kota Baghdad pada itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.